Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, berikut kami sampaikan Safety Induction di Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tujuan K3 di laboratorium yaitu untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar yang aman dengan cara mengingat pengetahuan praktik, baik dosen dan mahasiswa tentang K3, mengetahui bahaya yang mungkin terjadi, serta upaya penanggulangannya. Dari sudut pandang keselamatan kerja, semua laboratorium mempunyai bahaya dasar yang relatif sama sebagai akibat penggunaan bahan dan teknik selama bekerja, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja perlu perhatian lebih. Untuk menghindari beberapa bahaya di laboratorium, ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Yang pertama, tamu wajib memakai alat pelindung diri, diantaranya memakai jas lab, masker, dan menggunakan safety shoes. Yang kedua, bagi perempuan, wajib memasukkan kerudung ke dalam jas lab dan wajib mengikat rambut. Yang ketiga, tamu dilarang merokok selama berada dalam ruangan karena smoke detector sensitif terhadap asap. Yang keempat, tamu dilarang membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium. Yang kelima, tamu dilarang bersenda gurau yang mengakibatkan terganggunya kelancaran praktikum dan kejadian yang tidak diinginkan. Yang terakhir, setelah selesai praktikum, kembalikan alat lab seperti keadaan semula. Bahaya yang ada di lab K3. Adapun jenis bahaya yang ada di laboratorium K3 adalah yang pertama, bahaya fisik, seperti radiasi dan iklim kerja, contohnya suhu ruangan yang tidak sesuai. Yang kedua, bahaya listrik, seperti kebakaran akibat konsleting listrik serta terkena sengatan listrik. Yang ketiga, bahaya ergonomis, seperti posisi kerja yang salah dan melakukan gerakan berulang dalam waktu yang lama. Untuk mencegah terjadinya resiko, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mematuhi dan memahami SOP yang ada, menggunakan peralatan praktikum sesuai SOP, memasang safety sign, melakukan pemantauan lingkungan seperti mengukur suhu dan kelembapan udara. Untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, pencahayaan diatur dengan penambahan tirai yang bisa dibuka dan ditutup kembali. Kelembapan diatur dengan penambahan air conditioner. Untuk situasi darurat, laboratorium dilengkapi dengan 6 fire sprinkler, 2 smoke detector, dan 2 air conditioner atau AC. Susunan meja dibuat berenggang dan berjarak untuk memudahkan proses evakuasi. Di depan pintu dilengkapi 1 fire detector untuk mendeteksi adanya kebakaran. Berikut adalah peta jalur evakuasi dari laboratorium. Pertama, ikuti tanda panah hijau sebagai jalur evakuasi. 2. Tanda segitiga merah menunjukkan titik lokasi APAR berada. Panduan ketika terjadi kebakaran. Yang pertama, ketika mendengar fire detector berbunyi, segera menuju titik kumpul melalui tangga darurat yang telah ditentukan. Yang kedua, turun melalui tangga darurat dengan tertib dan jangan saling mendorong satu sama lain. Yang ketiga, jika asap terlalu pekat, maka posisikan tubuh lebih rendah dari kepulan asap untuk menghindari terhirupnya asap yang dapat mengganggu pernapasan. Tata cara penggunaan APAR. Yang pertama, tarik atau lepas pin pengunci tuas APAR atau tabung pemadam. Yang kedua, pegang selang dan arahkan selang ke titik pusat api. Yang ketiga, posisi berdiri searah dengan arah angin dan arahkan nozzle ke pusat titik api. Keempat, tekan tuas atau squeeze untuk mengeluarkan isi APAR. Yang kelima, semprot nozzle yang dipegang ke arah kiri dan kanan api agar media yang disemprotkan merata hingga api padam. Cara penggunaan hidran. Hidran dibagi menjadi 2, yaitu hidran indoor dan hidran outdoor. Berikut cara penggunaan hidran indoor. Yang pertama, buka kotak hidran. Kedua, tarik ujung nozzle. 3. Tarik selang keluar. Yang keempat, buka valve hidran. Yang kelima, semprotkan air. Lalu, cara penggunaan outdoor hidran, yaitu yang pertama, buka kotak hidran. Yang kedua, gelar selang dan sambung nozzle. Yang ketiga, sambungkan ke hidran.
keempat, buka valve hidran. Yang kelima, semprotkan air. Panduan ketika terjadi gempa. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik menunggu arahan dari petugas. Yang kedua, berusaha untuk berlindung diri dari potensi runtuhan gempa dengan berdiam diri di bawah meja selama gempa terjadi sampai dirasa sudah reda. Yang ketiga, berusaha keluar satu persatu dari dalam laboratorium, dimulai dari orang dengan jarak paling jauh dengan pintu. Yang keempat, ketika terjadi gempa, jangan menggunakan lift. Turun menuju titik kumpul melalui tangga darurat secara tertib. Yang kelima, setelah sampai di titik kumpul, lakukan pengecekan dan pastikan semua tamu telah terevakuasi. Demikian Safety Induction dari Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Patuhi peraturan, lindungi keselamatan.